Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, Bapak Ibu rahimakumullah, hadis Arba'in Nawawi. Kita mulai masuk hadis yang ke-30, Al-Hadis Al-Thalathun, hadis yang ke-30, tentang hukum Allah dan apa yang diharamkannya. Jadi tentang hukum-hukum Allah dan sesuatu yang Allah haramkan atau larang. Hukum-hukum Allah dan yang Allah haramkan, dan sesuatu dan apa yang Allah haramkan. Kita masuk ke hadisnya, Bapak Ibu rahimakumullah. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu an, dari Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir Al-Khushani Khushani Jurthum bin Nashir bin Nashir, pakai shin ya, Nashir. Jadi ini namanya Jurthum bin Nashir, dari Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan beberapa hal maka janganlah kalian menyepelekannya. Jadi sesungguhnya Allah mewajibkan beberapa hal atau beberapa perkara, maka jangan menyepelekan sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah itu. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah menetapkan hukum-hukum, maka janganlah kalian melampaui batas terhadap hukum itu, maksudnya ya. Maka janganlah kalian melampaui batas terhadapnya.
wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian terjerumus ke dalamnya. Beberapa hal, maka janganlah kalian terjerumus ke dalamnya. Kemudian dan Allah juga mendiamkan beberapa hal sebagai rahmat bagi kalian. Ini bukan rahmatnya Bujirah ya, sebagai kasih sayang, maksudnya sebagai kasih sayang bagi kalian. Allah mendiamkan beberapa hal sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian fala tabhatsu anha, maka janganlah kalian terlalu membahasnya. Atau mendiskusikannya, maka janganlah kalian terlalu membahasnya atau terlalu mendiskusikannya. Hadis riwayat Daruqutni. Baru dengar ya Daruqutni. Hadis riwayat Daruqutni. Alhamdulillah. Jadi ini hadis yang ke-30 tentang hukum-hukum Allah dan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu adalah zat yang paling berhak untuk mewajibkan sesuatu, kemudian menetapkan hukum dan melarang sesuatu. Dan Allah juga ada beberapa hal yang Allah diamkan, tidak dijelaskan secara rinci, secara detail. Tapi bukan berarti ketika Allah mendiamkan sesuatu itu bukan berarti Allah lupa, tapi itu bagian dari apa? Rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bahas satu persatu hadis ini, atau beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, Bapak rahimakumullah, jelas bahwa Allah lah sebetulnya yang paling berhak untuk menentukan hukum, menetapkan hukum. Jadi memang kita sepakati bahwa tidak ada hukum yang luar biasa adil, yang lebih bijak melebihi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menetapkan hukum, Allah memberikan aturan bukan untuk menyusahkan manusia, tetapi agar manusia itu bisa hidup bahagia, tenang, tentram, sentosa, adil. Kenapa Alhamdulillah, hukum itu sebetulnya satu kata dengan hikmah. Apa? Hikmah, palingnya hikmah, bijaksana. Jadi hukum itu satu kata dengan hikmah, sama katanya, ha, kaf dan mim. Jadi hukum itu artinya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar terlaksana kebijaksanaan di tengah umat manusia.
sia. Makanya orang yang bijaksana disebut siapa? Hakim. Hakim juga satu kata dengan hikmah, dengan hukum. Artinya hakim itu adalah orang yang bisa memutuskan suatu perkara dengan adil dan bijaksana. Ini siapakah yang paling adil, yang paling bijak? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang paling bijaksana, artinya ketika Allah juga menetapkan suatu hukum, hukum yang Allah tetapkan merupakan hukum yang penuh dengan kebijaksanaan. Ini perlu kita ingat baik-baik bahwa aturan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah aturan hukum yang terbaik. Makanya ayat yang sering kita dengar surah Al-Maidah, misalkan surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-50, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang akan mereka terapkan, kata Allah. Padahal tidak ada hukum yang lebih ahkam, yang lebih bijak daripada hukum Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang yakin terhadap kebijaksanaan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kala kita membuat sendiri hukum, bahkan membuat hukum tandingan terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah kita lebih tahu, lebih bisa menetapkan hukum yang dianggap lebih adil dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada atau tidak ini? Ya ada kadang-kala. Jadi justru hukum Allah dirobohkan, dia bentuk hukum baru. Dia hancurkan hukum Allah itu, kemudian dia membuat hukum yang baru yang katanya lebih adil, padahal tidak juga. Karena Allah yang lebih tahu, dan Allah yang sebetulnya yang lebih tahu tentang kita, baik secara psikologisnya Allah yang lebih tahu bahwa jadi hukum itu memang ditetapkan oleh Allah justru untuk kebaikan kita. Jadi Allah adalah zat yang maha bijak, yang maha adil, al-hakim, al-adlu. Termasuk ayat yang sering kita baca itu apa? Alayhisallahu biahkamil hakimin. Atin, ya betul, kata Ustazah itu, Ustazah Sri. Jadi kata Allah alayhisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah zat yang ahkamul hakimin, yang paling bijak di antara orang-orang yang bijak. Jadi kalau ada orang yang bijak, Allah jauh lebih bijak. Itu maksud dari ahkamul hakimin. Jadi kalau ada orang yang adil, Allah jauh lebih adil daripada itu. Nah, itu luar biasa. Ahkamul hakimin. Ibu rahimakumullah, itu yang pertama, bahwa hukum yang sebetulnya yang paling bijak adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pernah kami sampaikan, tidak ada salahnya kita menerapkan aturan di sebuah negara, instansi ataupun seterusnya, selama hukum itu, aturan itu tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibu rahimakumullah, pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu perintah untuk selalu menjaga perkara-perkara wajib. Jadi makanya kata Nabi tadi, Allah mewajibkan beberapa hal,
Maka sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu jangan disepelekan, jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Tadinya Nabi kita SAW mewanti-wanti kita untuk selalu menjaga perkara-perkara wajib untuk dilaksanakan. Ya, banyak kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, ya zakat, kemudian juga haji bagi yang mampu, termasuk kewajiban-kewajiban yang lain, misalkan menuntut ilmu. Wajib atau tidak ini menuntut ilmu? Wajib, walaupun tidak harus hari Rabu di sini, tapi wajib. Wajib, entah di mushola mana, masjid mana, atau sekolah di mana, kuliah di mana, wajib. Atau bahkan sekedar nonton di channelnya Mektotoana, itu bagian dari menuntut ilmu. Artinya menuntut ilmu wajib hukumnya, akan tetapi caranya Allah kemudian memberikan keleluasaan bagi kita, mana metode yang lebih efektif agar kita bisa mendapatkan ilmu. Walaupun sebetulnya terkait dapat ilmu atau tidak itu urusan belakangan, yang penting dulu adalah belajar. Urusan dia pinter atau tidak, walaupun kita pengen pinter ya, itu tentunya adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, Nabi berpesan kepada kita untuk memelihara atau menjaga perkara-perkara yang wajib dilaksanakan betul sebelum yang sunnah. Walaupun yang sunnah bagus dilaksanakan, sangat bagus malah, akan tetapi sebelum itu kita mengoptimalkan benar perkara-perkara yang wajib. Bangun jam 3 salat tahajud, habis itu tidur bangun jam 7, subuhnya hilang. Ada seperti itu, ada. Dia kemudian na'udzubillah, kalau sama orang lain bagus tenan, tapi kepada suaminya gimana? Galak. Ini apa yang bilang tadi? Ke suaminya galak, padahal yang lebih wajib adalah kepada suami. Wajib ini istri taat kepada suami. Kepada orang lain kemudian dia suaranya enak, pakai boso kurma inggil katanya. Kemudian dengan suaminya udah apa bahasa Jawanya, misu apa ya, nggak tahu saya, itu pokoknya. Itu artinya dia memprioritaskan perkara-perkara sunnah, tetapi yang wajib dia tinggalkan. Jadi berbuat baik kepada tetangga, kepada orang lain itu bagus. Tetapi lebih bagus lagi, yang pertama kali yang merasakan kebaikan kita adalah ya suami, ya orang tua, ya siapa lagi, ya anak, ya saudara. Itu yang wajib dulu diprioritaskan. Atau mungkin dia puasa sunnah, ya Daud dilaksanakan, ya kemudian Senin Kamis juga istiqomah. Pas bulan Ramadan berleha-leha nggak puasa. Ini artinya dia kata orang-orang itu membangun kota, membangun istana dengan menghancurkan kota. Tahu istilah ini? Jadi orang ini membangun istana dengan menghancurkan kota. Demi membangun istana dia rela menghancurkan kota. Kalau kata orang-orang juga memilih batil daripada tumpeng, katanya itu tadi deh. Itu. Kok gak ada yang tahu istilah ini? Yang ngarang-ngarang soalnya. Jadi itu yang kedua, Bapak Rahimahullah,
perintah Nabi agar kita menjaga perkara-perkara wajib. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebagian para sahabat termasuk ulama-ulama salaf dulu, mereka kadangkala itu salat sunnahnya sedikit, tetapi wajibnya luar biasa dioptimalkan. Itu ada yang seperti itu, ada. Walaupun tadi tetap sangat bagus sekali kita melaksanakan ibadah sunnah, ya tahajud, ya duha, apa lagi, ya puasa. Besok katanya Ayyamul Bid, ya ini sekedar info ya. Diinformasikan bahwa besok Ayyamul Bid, Kamis, Jumat, enggak, nanti besoknya lagi, Jumat, Sabtu, Ahad, itu Ayyamul Bid, disunahkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa kita diminta oleh Allah dan Rasulnya tentunya untuk al-wuquf inda hududillah ta'ala, menetapkan atau menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum-hukum Allah itu ditegakkan. Tadi kami sampaikan bahwa tidak ada hukum yang lebih adil, lebih bijak daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada itu. Alhamdulillah di Indonesia secara khusus ya banyak juga hukum-hukum Allah yang diterapkan, yang dilaksanakan, yang sudah menjadi bagian dari hukum apa? Hukum apa namanya? Hukum negara. Ya, macam-macam, ada hukum waris. Di Islam ada, kemudian jadi apa, undang-undang, ada KHI, kombinasi hukum Islam misalkan. Macam-macam. Walaupun ada juga hukum Islam yang belum diterapkan, tapi insya Allah kedepannya semoga diterapkan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketiga, Nabi berpesan kepada kita untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan sanksi gitu ya, atau hukuman kepada orang yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa misalkan di hukum pidana Islam contohnya ya, hukum pidana Islam atau dikenal dengan jinayah, seperti misalkan kasus pencurian. Jadi Islam melarang pencurian. Nah, ketika ada orang yang melakukan pencurian, maka Allah memberikan ketentuan hukum, sanksi hukum. Berupa apa? Kalau orang mencuri berupa potong tangan. Kira-kira Bapak Ibu di sini kalau saya sebut potong tangan, ngeri atau tidak ya? Jujur aja. Ngeri kan ya? Tapi ini hukum Allah Bapak Ibu. Ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Di negara yang diterapkan hukum Islam, orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Tapi kita kadang ngalah ngeri mendengar potong tangan gitu, nanti kutul loh ya, kutul lah bahasa Madura, kutul. Kalau lagi kutul namanya, itu potong tangan. Dan ini hukum Islam, dan ini adalah hukum yang adil. Benar atau tidak ini? Betul. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Misalkan Allah sebutkan di Quran, surah Al-Maidah, surah ke-5 ayat 38, kata Allah, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Kata Allah, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan perempuan
baik yang mencuri laki-laki ataupun perempuan. Faqata'u aydiyahuma, potong tangan dia. Jazaa'an bima kasabana kana minallah, sebagai balasan atas perbuatan mereka itu, atas pencurian yang mereka lakukan. Bayangkan orang yang mencuri potong tangan. Sekarang saya tanya, Arab Saudi itu menerapkan hukum potong tangan atau tidak? Pas saya ibu ke Makkah atau ke Madinah, ada nggak orang yang potong tangannya? Banyak lebih. Soalnya saya belum pernah. Ya semoga aja ya. Soalnya belum pernah. Ya banyak ya. Oh ibu, banyak ya. Itu. Kaget juga saya kira banyak. Jadi itu potong tangan. Apa tujuannya? Bagi rahmatullah, diterapkan sanksi hukum yang luar biasa dahsyat ini. Tentunya apa? Satu, tujuannya demi kemaslahatan umum agar orang jerah. Mau nyolong kok nanti sanksinya potong tangan, udah nggak usah nyolong lagi. Dan memang Bapak Ibu rahmatullah, ada beberapa penelitian gitu ya, orang yang melakukan tindakan kriminal, ketika dia keluar dari hukuman, dia akan melakukan kriminal yang sama. Benar atau tidak? Benar. Coba kita lihat misalkan survei yang beberapa tahun yang lalu ya di Amerika. Jadi orang yang melakukan satu kriminal tertentu, kemudian dia dihukum 2-3 tahun keluar, dia cenderung melakukan tindakan kriminal yang sama. Karena kan tidak jerah, belum jerah dia. Nah kalau seandainya dia diberikan sanksi hukum yang jerah, insya Allah sangat berpotensi akan segera tidak melakukan tindakan kriminal yang sama lagi. Kenapa? Apalagi dia sudah ya tangannya putus kok, udah nggak ada, sudah potensi untuk melakukan tindakan kriminal itu semakin berkurang karena tangannya udah ya nggak ada, putus. Ada nggak orang yang korupsi setelah bebas korupsi lagi? Ada lagi? Ya mungkin ada, tapi banyak. Itu tadi yang kami sampaikan ya, orang yang melakukan tindakan kriminal setelah dia bebas cenderung tetap akan melakukan tindakan kriminal yang sama. Ya kalau pengen dicuri lagi ya udah gitu. Kalau pengen dicuri lagi ya gak usah dipotong tangannya. Tapi ini adalah hukum yang terbaik potong tangan ini. Dan bahkan Nabi kita SAW akan menerapkan hukum potong tangan ini sekalipun anaknya sendiri yang mencuri. Kata Nabi SAW, kama qala Rasulullah, "Law Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad ini mencuri, akulah sendiri yang akan memotong tangannya. Udah sekali. Jadi Nabi tidak melindungi kriminal siapapun dia, entah itu anaknya, cucunya, apalagi cuma menantunya. Anaknya sendiri kalau melakukan tindakan kriminal mencuri, Nabi sendiri yang akan memotong tangannya. Ya potong tahanan katanya yang ada. Tidak tahu di mana. Bukan potong tangan. Jadi itu Bismillahirrahmanirrahim, larangan Allah yang dilakukan, kemudian Allah memberikan sanksi hukum. Kalau mencuri dia potong tangan. Ada juga kalau pezina, pernah kami sampaikan dia atau dicambuk ya kalau belum nikah. Jadi orang yang berzina itu ada 2 tipe sanksi hukum. Yang pertama dicambuk 100 kali. Bagi siapa? Bagi orang yang belum menikah. Jadi misalkan lajang, kalau perempuan apa perawan ya? Benar nggak Mas Ridwan? Itu. Jadi seorang belum menikah kemudian naudzubillah dia berzina,
Dalam hukum Islam, di negara Islam, orang yang seperti ini harus dicambuk 100 kali cambukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur surah ke-20 berapa? 24 ayat kedua, kata Allah wazaniyatu fazani, gimana itu ayatnya? Wazaniyatu fazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi pezina laki-laki dan pezina perempuan, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk mereka dengan 100 kali cambukan. Ini bagi yang belum menikah. Na'udzubillah. Akan tetapi sanksi hukum bagi pezina yang sudah menikah berupa dirajam, dimasukkan ke mana itu, ke lubang di tanah, kemudian lubang, kemudian dilempar dengan batu sampai modar, sampai mati, maksudnya sampai meninggal dunia, sampai wafat, yang paling sampai modar itu. Jadi kan alhamdulillah ada perempuan yang sudah menikah, baik suaminya masih ada ataupun sudah meninggal. Saya ulangi, misalkan katakanlah perempuan, ya kita ambil contoh perempuan, dia sudah menikah, pernah menikah, baik baik sudah menjadi janda ataupun belum, kemudian dia berzina, maka orang ini dalam hukum Islam atau di negara yang diterapkan hukum Islam, orang ini harus dirajam, dihukum mati, dirajam, dilempari dengan batu sampai mati, sampai meninggal dunia. Itu. Adapun di negara kita tidak sampai seperti itu, belum. Tapi bagi rahmatullah, tetap insyaallah diterima taubatnya sekalipun belum diterapkan hukum rajam. Katakanlah na'udzubillah sekali, ada orang yang udah menikah kemudian dia berzina, mungkin dia luput dari hukum rajam, luput di Indonesia dia luput dari hukum rajam, tetapi dia ada niat yang luar biasa untuk bertobat, dia tinggalkan perbuatan itu lagi, dia bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kira-kira diterima taubatnya atau tidak oleh Allah? Insya Allah diterima, sekalipun belum dirajam, karena rajam ini bukan dilakukan oleh individu atau orang, harus dilakukan oleh negara. Rajam ini tidak bisa dilakukan oleh Pak RT misalkan sendirian, padahal hukumnya belum ada, nggak bisa seperti itu. Atau dilakukan oleh perorangan, nggak bisa, harus dilaksanakan oleh negara. Apa itu negara? Ada hukumnya, baru dia bisa diterapkan hukum rajam ini. Termasuk tadi mencuri misalkan, dia sekalipun tidak dipotong tangannya dan dia ingin bertobat, tetap insya Allah diterima taubatnya dengan catatan curiannya dibalikin dulu, kemudian dia bertobat. Kalau dia korupsi, ya uangnya dikembalikan kepada siapa? Negara, kemudian dia bertobat. Tidak bisa kalau mencuri karena dia menzalimi orang lain, harus dikembalikan dulu. Termasuk juga bertobat kepada istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu rajam ataupun 100 kali cambukan kepada pezina. Di zina ini memang diwanti-wanti kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditinggalkan, untuk tidak didekati. Kata Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, surah Al-Isra ayat ke-32. Janganlah kalian mendekati
zina, karena zina itu adalah fahisya, buruk sekali, wasa asabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Jadi Allah melarang kita melakukan sesuatu yang mengarah kepada perbuatan zina. Jadi tidak hanya zinanya yang dilarang, hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina juga dilarang. Misalkan berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi, boncengan. Nah ini dilarang atau tidak? Dilarang. Walaupun belum masuk kategori zina yang sebenarnya, tapi ini sudah dilarang karena mengantarkan kepada perzinahan yang sebenar-benarnya zina. Nah ini maksudnya Allah melarang kita mendekati zina, artinya hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan itu juga dilarang. Alhamdulillah, termasuk sanksi hukum juga yang ada di hukum pidana Islam adalah kisos. Apa? Kisos. Jadi kalau orang membunuh itu juga, hukumannya juga dibunuh. Ini hukum Islam ini. Kira-kira kalau kita dengar ini ngeri atau tidak? Islam kok barbar sekali ya. Islam kok kolot sekali, masa abad 21 masih ada hukuman mati. Padahal di negara-negara tertentu hukuman mati juga ada atau tidak ada? Ada atau tidak hukuman mati di negara tertentu? Ada. Lah, kok ketika Islam menerapkan itu pada ada lagi, misalkan di negara tertentu ada koruptor ditembak mati, benar atau tidak? Ada di beberapa negara kemudian dibunuh, dihukum mati, banyak kan ditembak, banyak. Bahkan di Singapura katanya itu pengedar narkoba itu hukuman mati. Nah sama di Islam itu, di hukum pidana Islam juga ada hukuman mati bagi orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang syar'i. Allah sebutkan hukum kisos ini di Quran, Bapak Ibu rahimakumullah. Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-44 45 ya. 45 kata Allah, wa katabana alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Jadi Allah telah menetapkan bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, telinga dengan hidung, dengan luka dengan luka. Itu balasan yang setimpal, Bapak Ibu. Balasan yang setimpal. Ini kisos ini. Kisos. Makanya tadi kami sampaikan, kalau orang sudah terbiasa membunuh, Bapak Ibu, dia kemudian dihukum penjara, setelah keluar penjara dia masih punya potensi untuk bunuh lagi, melakukan tindakan kriminal yang sama. Ini kecuali kita ingin ada keluarga kita yang ingin dibunuh lagi, gitu. Makanya ini hukuman berat. Tapi Pak Ibu pernah nggak di Arab Saudi menemukan seperti ini ya? Hukum pancung? Ada juga. Pernah ketemu? Oh iya. Diperlihatkan lah tempatnya. Oh iya, diperlihatkan. Oh iya. Kisos saja. Ini mungkin sebagai pelajaran juga bagi orang-orang yang lewat di situ agar tidak melakukan pertumpahan darah, menumpahkan darah orang lain, tidak membunuh. Alhamdulillah, sedikit lagi yang keempat. Jadi tadi ya zina, membunuh, apalagi juga mencuri,
Satu lagi, kemudian juga ada namanya menuduh orang berbuat zina. Ini juga ada sanksi hukumnya, dicambuk berapa? 80 kali. Jadi rahmatullah, kalau ada orang yang menuduh orang lain melakukan zina dan tuduhan itu tanpa bukti, tuduhan doang, tanpa ada saksi, tanpa ada bukti, maka orang ini dicambuk berapa kali? 80 kali. Jadi hati-hati juga ya, Bayu. Kalau ada orang yang belum terbukti naudzubillah melakukan berzina, jangan sampai dikatakan berzina. Jangan sampai. Justru kalau kita tidak punya bukti, kita lah akan kena sanksi hukum berupa dicambuk 80 kali. Allah sebutkan di Quran surah An-Nur ayat keempat. Kata Allah, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi-arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Orang-orang yang menuduh perempuan muslimah, perempuan baik-baik dituduh berzina, kemudian orang yang menuduh ini tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka cambuk dia 80 kali cambukan. Hati-hati ini menuduh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran keempat dari hadis ini, yaitu apa? Allah mendiamkan beberapa hal. Yang keempat, larangan mendekati sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini. Jadi kita memang dilarang ya Bapak Ibu untuk jangankan melakukan perbuatan haram itu, sesuatu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan haram juga dilarang. Ini banyak tentunya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya banyak. Ya tadi contohnya ya zina, ya mencuri, membunuh, berbohong dan seterusnya, macam-macam. Makan harta anak yatim misalkan juga, ini juga dilarang, dan kita jangan sampai melakukan, termasuk juga mendekati perkara-perkara yang haram. Karena kemarin di pertemuan-pertemuan yang lalu, orang yang memang terbiasa melakukan perkara-perkara syubhat akan jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Kenapa? Karena dia merasa enteng, menyepelekan. Apalagi orang yang tidak tahu sesuatu yang haram, udah akan terjatuh kepada perbuatan yang haram. Kata para ulama gitu ya, man lam ya'rifi syarra waqa'a fih. Orang yang tidak tahu kepada keburukan, dia akan terjatuh kepada keburukan itu. Sama kalau kita lihat di jalan, tidak tahu di jalan ada jurang, ya udah nggak tahu, kita akan terperosok karena tidak tahu bahwa di depan ada jurang. Sama orang yang tidak tahu kemaksiatan dan dosa, dia akan mudah melakukan kemaksiatan dan dosa tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima, Bapak rahimakumullah, sangat jelas sekali bahwa rahmat Allah itu begitu luas. Apa salah satunya, Bapak rahimakumullah? Yaitu Allah mendiamkan sesuatu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sesuatu yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tidak dijelaskan di dalam hadis, maka itu boleh selama itu bukan ibadah ya.
selama itu bukan ibadah. Jadi tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran, tidak ada keterangannya di dalam hadis. Tapi Allah tidak menjelaskan ini bukan berarti Allah apa? Bukan berarti Allah lupa, tapi Allah itu ingin menampakkan kasih sayangnya, Bapak Ibu. Contoh-contoh ya. Banyak contohnya sesuatu yang tidak disebutkan di Quran dan di hadis dan boleh dilaksanakan, dikerjakan. Selama itu bukan perkara ibadah ya. Ya apa contohnya? Misalkan ya yang contoh ringan-ringan aja. Ya makan nasi pecel boleh atau tidak ya? Pecel itu ada nggak di Quran? Tidak ada ya. Tidak ada dia di hadis. Nggak ada. Boleh. Atau mungkin yang sering kita lakukan dulu, misalkan main layang-layang misalkan. Boleh atau tidak? Boleh. Main bola selama tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur perjudian, boleh. Kan sekarang bola tidak hanya sekedar olahraga, Pak Ibu ya. Ada unsur judinya juga, benar atau tidak? Itu. Ada unsur judinya, ada unsur suapnya barang gitu. Boleh. Atau apapun misalkan terkait dengan makanan, Bapak Ibu ya. Makanan yang dilarang kan oleh Quran ya, ada babi, apa lagi? Ada darah, ada bangkai. Sekarang seandainya ada hewan yang tidak disebutkan di Quran, tidak disebutkan di hadis, itu halal atau tidak? Halal jadinya. Apa contohnya? Ayam misalkan. Saya belum tahu ya ada atau tidak di hadis ya. Katakanlah seandainya ayam tidak ada di hadis ya. Kira-kira boleh nggak dimakan? Boleh. Itu tempe tadi. Itu kalau haram wis repot long cari. Tempe haram. Atau tahu haram, repot. Yang bakul pecel katanya yang repot. Nanti nggak ada lauknya. Itu boleh, Bapak Ibu. Jadi melakukan sesuatu yang tidak disebutkan keharamannya oleh Al-Quran dan hadis itu boleh. Saya ulangi. Melakukan sesuatu atau sesuatu yang tidak disebutkan keharamannya oleh Quran dan hadis itu boleh dilakukan. Dan Allah tidak menjelaskan ini bukan berarti Allah lupa, tapi Allah sayang kepada kita, Bapak Ibu. Ya banyaklah contohnya, banyak sekali. Kecuali perkara dalam ibadah, Bapak Ibu. Nah, ini kalau ibadah itu hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memperbolehkannya. Jadi dalam kaidah fikih kita itu disebutkan al-aslu fil ibadati at-tahrim atau al-haram. Hukum asal dari ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Apa maksudnya? Dalam urusan ibadah tidak boleh apa? Tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh buat-buat sendiri. Harus ada contohnya, harus ada dalilnya, harus ada rujukannya. Adapun perkara-perkara selain ibadah, sekalipun tidak ada contohnya dari Nabi, boleh atau tidak? Ya boleh tadi. Main layang-layang misalkan, nyari ketemu di hadis mungkin bolak-balik nggak ketemu ya. Tapi sekalipun tidak ada contohnya dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena main layang-layang ini bukan bagian dari ibadah, maka itu boleh. Kira-kira jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Kalau ibadah harus ada contoh, jangan sampai ada itu bedanya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah bisa
sampaikan pada kesempatan kali ini. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini kesimpulannya bahwa Allah menetapkan kepada kita beberapa kewajiban yang insya Allah kita laksanakan kewajiban itu. Kemudian Allah juga mengharamkan beberapa hal dan kita meninggalkan perbuatan haram itu. Adapun sesuatu yang tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah Rasulullah, tidak ada contohnya dalam hadis Rasulullah, selama itu bukan perkara ibadah, maka itu boleh untuk dilaksanakan, untuk dilakukan. Dan insya Allah semuanya ini sudah kita lakukan, yang wajib kita laksanakan. Hukum-hukum Allah insya Allah kita setuju di situ, walaupun masih ada beberapa yang belum dilaksanakan. Kemudian larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Alhamdulillah. Sekian yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu rahimakumullah, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.